Masih bersama kami di Presisi Pagi. Calon Wakil Presiden dari Partai Republik, J.D. Vance adalah orang pertama dari generasi milenial yang mencalonkan diri dari Partai Besar AS. Bagaimana pandangan pemilih milenial AS terhadap sang cawapres dan Pilpres November secara umum? Kita simak laporan Valdia Baraputri dari VOA. It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. J.D. Vance akan menjadi salah satu wakil presiden AS termuda jika ia memenangkan pemilu bersama Donald Trump pada bulan November. Vance dan istrinya, Usha, merupakan generasi milenial, kelompok demografi yang menurut Pew Research Center terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Generasi milenial di AS menghadapi tantangan ekonomi, termasuk utang pinjaman pendidikan dan biaya perumahan yang tinggi. Mereka dikenal cepat beradaptasi dengan teknologi dan terpengaruh oleh serangan teror 11 September 2001 yang menurut Vance mengubah hidupnya. After 9/11, I did what thousands of other young men my age did in that time of soaring patriotism and love of country. I enlisted in the United States Marines. Seorang milenial dari Texas mengatakan Partai Republik siap untuk Vance. We have a lot of older politicians in Washington, and some of them have been there for far too long. So it's great to have somebody with new ideas that can bring a new perspective and really represent the younger voters. Dengan Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang tinggal menunggu nominasi resmi, jajak pendapat publik menunjukkan peningkatan dukungan untuknya di kalangan pemilih muda. In this election, we know young voters will be key, and we know your vote cannot be taken for granted. It must be earned, and that is exactly what we will do. Di California, seorang generasi milenial mengatakan Harris adalah pilihan terbaik bagi pemilih muda. But I think in this moment, to have a competitive race, I think she is a fresh face. I think she has the qualifications to assume the role, and I think she can take it to Trump. Jika digabungkan, pemilih generasi milenial dan generasi Z yang lebih muda membentuk blok pemilih yang kuat, kata CEO DoSomething.org, sebuah kelompok yang mendorong kaum muda untuk ambil bagian dalam aktivisme dan pelayanan berbagai bidang. If they turn out to vote at the same levels they did in 2020, they'll make up 37% of the electorate, right? So there's step one, actually register to vote. Step two, turn out to vote or show up for what, as we say. Meskipun pemilih milenial beragam secara politik, mereka secara umum sepakat tentang perlunya perubahan. Seeing America crumble down to the ground, and that's because the people who are elected are not of our age. The next generation are people who are 20s, in their 30s, and their 40s. Why do we have people in their 50s, 60s, 70s, 80s representing us? Bagi 70% pemilih milenial di AS, isu inflasi dan tingginya biaya hidup adalah isu-isu utama pemilu mereka berdasarkan jajak pendapat dari US News and World Report. Isu-isu ekonomi tersebut bahkan dianggap jauh lebih penting daripada isu hak reproduksi, kekerasan akibat senjata, dan bahkan perubahan iklim. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Isu imigrasi masuk 10 besar isu paling penting bagi para pemilih AS. Isu ini menjadi fokus Donald Trump dan Partai Republik dalam menyerang Kamala Harris yang digadang jadi capres dari Partai Demokrat. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan telah membuat kemajuan di perbatasan. Kita simak laporan Rio Tuasikal dari VOA. Lama mengkritisi Presiden Joe Biden, calon Presiden Partai Republik Donald Trump kini mengalihkan sasaran ke Wakil Presiden Kamala Harris, calon lawannya dalam pemilihan presiden, dengan mengkritiknya dalam isu imigrasi. She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad. She launched a colossal illegal alien invasion of a country. She said, "Come on in." Remember? Imigrasi ilegal merupakan isu utama di antara para pemilih Partai Republik, dan kampanye Trump mencoba mengaitkan Kamala dengan kebijakan imigrasi Biden dengan menyebutnya sebagai bos perbatasan. She was never named a border czar. In fact, the border was not her issue priority at all. Pada awal pemerintahan Biden, Kamala ditugaskan untuk mengurangi migrasi ke perbatasan AS dengan Meksiko.
melalui kerjasama dengan negara-negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those 3 countries of the Northern Triangle to help reduce the so-called push factors for migration. Setelah Biden meminta Kamala mempelopori strategi peningkatan taraf kehidupan dan mencegah para migran meninggalkan rumah mereka, pesan imigrasi Kamala menjadi lebih tegas. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Pemerintahan Biden mengatakan telah membuat kemajuan di perbatasan dengan melaporkan bahwa jumlah penangkapan penyeberangan ilegal dari Meksiko pada bulan Juni merupakan yang terendah dibandingkan dengan bulan-bulan lain selama masa pemerintahannya. Namun, Trump mengatakan bahwa rekam jejak Kamala menunjukkan dia sangat liberal dalam hal imigrasi. Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings, and she supports mass amnesty for all illegals. Think of that. DPR AS pekan lalu meloloskan resolusi yang mengecam pemerintahan Biden dan Wapres yang disebut bos perbatasan Kamala Harris karena dianggap gagal mengamankan perbatasan. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengatakan bahwa Partai Republik berbohong tentang Harris. And the Vice President was not a border czar. They are making that up because they have no affirmative agenda, vision, or track record for the American people. Pengacara imigrasi Hector Quiroga mengatakan bahwa reformasi imigrasi diperlukan siapapun yang terpilih sebagai presiden. We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges. We've been saying that for a long time. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Sesi Pagi akan segera kembali.